Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Lentera Hitam. Untuk episode kali ini, kami mau menceritakan kisah nyata. Cerita misteri penghuni Gunung Puntang. Cerita ini kami ambil dari Kaskus. Cerita ini ditulis oleh Ladita Juda. Tidak usah lama-lama dan tidak usah basa-basi. Selamat mendengarkan. Tora celingak-celinguk di ambang pintu. Pemuda itu tidak yakin kalau penghuni rumah ada di dalam. Tapi, bau menyan semar-semar keluar dari sela dinding kayu. Akhirnya, Tora memberanikan diri membuka pintu setelah sebelumnya mengetuk sekilas. Suara derit kayu terdengar tajam di tengah bunyi-bunyi serangga alam. "Siapa itu?" Sebuah suara serak terdengar dari dalam. Tora tersentak kaget dan berusaha mencari sumber suara di tengah ruangan yang temaram. Setelah beberapa saat menyesuaikan mata, barulah ia melihat sosok berjubah hitam itu. Seseorang kakek tua duduk bersila di depan meja hitam yang penuh dengan peralatan dukun. Anu mbah, saya ada perlu sedikit." Tora menjawab gugup. "Cari jimat?" tanya pria tua berambut putih itu, tajam sambil sibuk menghisap pipa rokoknya. Tora yakin kalau pipa itu dari tulang. Sekilas matanya menyapu ruangan itu. Mangkuk tanah liat berisi menyan terbakar mengepul di tengah meja hitam. Diam-diam, pemuda itu memaki yang memberi info tentang Simbah. Apa mungkin kakek tua itu punya jimat mumpuni sesuai keinginannya? "Kalau kamu ragu, silahkan pulang," bentak si Mbah tiba-tiba. Tora terkejut sampai-sampai HP di tangannya terjatuh. Enggak mbah, saya enggak ragu." "Jimat apa yang kamu mau?" tanya si Mbah tajam. Tora menarik nafas dalam-dalam, lalu membulatkan tekad. "Aku mau menantang jin, Mbah. Kasih aku jimat yang kuat buat nantangin jin." Hari itu mendadak kampus ribut oleh suara-suara protes para panitia penerimaan mahasiswa baru. Berdasar informasi yang kudengar, kami akan digembleng di perkemahan daerah Banjaran sana. Dan itu berarti di Gunung Puntang. "Mita gak jadi ikutan celetus gadis manis di sampingku sambil mengenyahkan pantat di anak tangga. "Mana bisa kamu gak jadi ikut? Kan udah didata," protesku sambil menunjuk papan yang berisi lembar pengumuman data panitia. "Takut ya non?" "Jangan takut, kan ada Babang," goda Sangidi yang sehari tadi berdiri dekat-dekat kami. Menurutnya, ini kesempatan emas buat tebar pesona pada para mahasiswi yang jadi panitia. "Kenapa mesti pada takut sih? Ada apaan emang di gunung itu?" Tiba-tiba,
Tora pemuda pecicilan jurusan editing ikut nimbrung. Gue tantangin dah kalau emang ada penghuninya. Woi, kualat lo ntar, seruku memperingatkan. Yang ternyata hanya disambut tawa geli dari Tora. Si Sangidi juga malah cengar-cengir saja. Sepanjang siang itu, panitia rusuh meminta destinasi penggemblengan diganti. Tapi ternyata nihil, tidak didengarkan. Rupanya panitia inti tidak punya tempat alternatif lain. Dan aku melihat kedua orang sok berani itu kasak-kusuk terus sampai kerumunan panitia bubar. Entah apa yang tengah direncanakan Tora dan Sangidi. Semoga saja mereka tidak macam-macam nanti di Gunung Puntang. Semua panitia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ketika hari keberangkatan tiba, termasuk aku, segala berkakas yang aku masukkan sebagai tameng pun ikut disisipkan. Semalam suntuk aku memang sengaja menulis ayat-ayat suci di potongan kertas kecil-kecil. Aku bawa ini, ucap Mita sambil menunjukkan Al-Quran kecil. Kemudian membungkusnya dengan sapu tangan lebar. Aku mengangguk setuju dengan alternatif yang diambilnya. Pokoknya pas di sana, jangan sombral, ucap tegas yang disambut anggukan setuju oleh Mita. Hai guys, kumpul bentar sini. Tiba-tiba seruan Kak Jaka memecah kesibukan kami. Para panitia bergegas kumpul di lapangan parkir kampus. Truk tentara tampak berkejar-kejaran di jalan utama universitas. Sebelum berangkat, saya ingatkan lagi dengan tata tertib yang telah ditulis di sini. Seru Jaka sambil mengangkat lembaran kertas pengumuman. Dan yang paling penting, jaga sikap kalian di sana. Ini memang dimaksudkan untuk menggembleng nyali para panitia, sekaligus survei tempat untuk maba nanti, ucapnya lagi. Jaka dikenal sebagai anggota Blue Hackers. Jadinya kami tidak perlu meragukan lagi pengalamannya di alam terbuka. Belum lagi desas-desus yang menyatakan kalau dia ini indigo. Tak lama kemudian, rombongan panitia pun berangkat dengan 2 truk tentara. Selama perjalanan, si Tora tak hentinya memamerkan kalung hitam yang dipakainya. Aku yakin itu cuma kalung biasa dari loakan. Bukan seperti sesumbarnya yang mengatakan itu kalung ajaib. Si Tora pamer terus dari tadi, ujar Mita sambil mengedipkan kepala ke arah pemuda itu. Awas saja kalau dia sampai macem-macem di gunung nanti, ucapku kesal. Benar saja ketika truk kami tiba di lokasi perkemahan, Tora langsung bergegas turun, melompati teman-teman yang lain dalam truk. Dan ketika kakinya sampai ke tanah, dengan congkaknya dia berseru-seru. Hei, kenalin, gue Tora. Datang ke sini, pingin kenalan sama kalian semua. Serunya sambil menepuk-nepuk dada. Kemudian berputar sambil merentangkan tangan, menentang makhluk-makhluk yang tak terlihat. Mantap bro. Dukung Sangidi yang menyusul Tora turun dari truk, menepuk-nepuk bahu Tora dengan bangga. Buset, sombong loh.
Bakiak dekil, seruku sambil melempar mereka dengan kerikil. Mita dan teman yang lain pun ikut kesal dengan tingkahnya. Jaka akhirnya meminta kami semua mengikuti panitia inti ke tempat perkemahan. Sumpah, aku benar-benar menyesal ikut ke tempat ini. Apalagi ternyata tempat kami berkemah dekat puing-puing bangunan yang berlumut. Ketika sampai di tempat perkemahan, si Tora lagi-lagi bertingkah. Ia mengelilingi puing-puing itu sambil berseru-seru. "Halo, para noni-noni cantik, ayo kemari, keluarlah." Jaka akhirnya hilang kesabaran dengan tingkah Tora. Terlebih, dia diprotes terus dari tadi oleh panitia inti. "Tora, kamu jangan sombral di tempat ini, hati-hati." Dengan berang Jaka memperingatkan. Tora hanya cengar-cengir saja. Ia memang terkenal sombong di kampus selama ini. Tingkahnya kurang ajar dan tidak pernah menunjukkan rasa hormat pada siapapun. Tapi menurutku, seharusnya sikap itu tidak dibawa ke tempat ini. Apalagi puing-puing bangunan itu sebenarnya adalah bangunan Belanda yang hancur oleh pasukan Jepang. Katanya para Belanda itu dibantai oleh pasukan Jepang waktu itu. Dan aku yakin pasti tempat ini berpenghuni. "Kalung ini dahsyat," ucap Tora kegirangan pada Sangidi yang tengah mendirikan tenda. "Tak satu pun yang datang menggangguku." Sangidi mengucapkan jempol pada temannya itu. "Kan udah bilang kalau si Mbah itu sakti." Sementara itu, anak-anak yang lain mulai gerah dengan tingkah Tora yang sombong. Bahkan, Jaka sendiri tidak tenang. Ketika kemah-kemah sudah didirikan, kami diajak berkeliling oleh panitia inti hingga ke sebuah kolam berbentuk hati. Tora kembali berseru-seru menantang di tempat itu. "Keluar dari kolam dong, noni-noni cantik," serunya sambil menarik kalung hitamnya menantang. Mita mengerang mendengar suara Tora. "Gak takut didatengin penghuni gunung tuh, anak ecek-ecek," celetuknya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku terdiam. Tidak kukatakan pada Wita kalau air di kolam seperti memantulkan bayangan tumpukan manusia. Angin sore mulai mendingin. Dan sekelebat, aku seperti melihat sosok-sosok di balik pepohonan, melihat ke arah kami. Aku merinding, lalu dengan segera melafalkan doa-doa. "Kak, bisa kita kembali ke tenda?" tanyaku segera kepada Jaka, yang juga terlihat tidak tenang. Jaka mengangguk dan mulai berseru, meminta para panitia berkumpul untuk kembali ke tenda. Ketika berada di lapangan perkemahan, ternyata suasana hati kami bukannya tambah membaik. Entah itu pengaruh dari puing-puing bangunan, entah karena pengaruh suasana yang mulai gelap. Jaka dan panitia inti lainnya mulai menyalakan api unggun dan mempersiapkan acara untuk menggembleng kami di jurit malam nanti. Terlihat benar kalau Jaka pun tidak tenang. Kemudian malam pun turun.
Anak-anak panitia tidak ada satupun yang mau tinggal di tenda. Mereka merasakan keseraman yang sama denganku. Apalagi kemudian aku kembali seperti melihat bayangan-bayangan di balik pepohonan. Aku ingin pulang, isak Wita sambil meremas tanganku. Aku mengangguk, merasakan kegelisahan yang sama. Gelap membuat suasana semakin tertekan. Kami seperti dikelilingi oleh ribuan sosok dan mata yang marah. Tiba-tiba, kulihat Jaka berdiri mendadak. "Kabut turun teman-teman," ucapnya gelisah. Perkataannya disambut bisikan gelisah kami yang semakin saling merapatkan diri di depan api unggun. Aku melihat Jaka memandang sekeliling dengan tatapan gelisah. Bila hari itu siang, bisa kupastikan wajahnya pasti pucat. "Kak, ada apa?" tanya seorang panitia yang juga memperhatikan Jaka dari tadi. Jaka tersentak, lalu menarik nafas dalam-dalam. "Jurit malamnya kita batalkan teman-teman. Kabut turun. Sebaiknya kita kembali ke tempat parkir truk." Sontak panitia inti yang lain protes. Sedangkan kami tentu saja gembira. Ternyata keputusan Jaka itu tidak bisa diganggu. Dia tidak bercerita alasannya lebih lanjut. Hanya masalah kabut saja yang diungkapkan. "Ikat pinggang kalian dengan tambang, mulai dari yang paling depan," perintahnya kemudian sambil memberikan contoh. Aku dan Wita bergegas baris. Tidak sudi rasanya kalau sampai ke bagian paling belakang. "Penakut, haha." Tora kembali berlagak. "Biar aku yang paling belakang," ucapnya sombong sambil mendorong Sangidi ke depannya. Aku bersumpah melihat seringai gembira Sangidi karena tidak kebagian paling belakang. Lagian siapa pula yang mau? "Kak, aku tadi melihat bayangan orang-orang di..." Aku langsung berhenti bicara ketika Jaka mengerutkan kening dan menempelkan telunjuk di bibirnya. Akhirnya, kubiarkan Jaka mengikat pinggangku dengan tambang dalam diam. Di sekitar api unggun tadi mereka banyak sekali turun dari bukit, mendatangi tempat kita, bisik Jaka, kemudian sambil meninggalkan aku yang ketakutan. Aku yakin Jaka memutuskan membatalkan acara karena firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Kami pun akhirnya berjalan perlahan di tengah kabut. Jaka memimpin di depan, sedangkan panitia inti lainnya berada di samping barisan tengah. "Jangan jauh-jauh, Tora, gue juga butuh kekuatan kalung itu," bisik Sangidi sambil menoleh ke belakang. Dilihatnya, Tora malah tersenyum meremehkan. Tora menggenggam erat kalungnya. Dirinya penuh keyakinan akan kekuatan benda itu. "Tenang aja, Di. Pasti gue lindungi." Dilihatnya Sangidi bergeming dengan ucapannya. Entah kenapa, jaraknya dengan Sangidi malah menjauh. Padahal tambang masih mengikat mereka berdua. "Di, hei, tunggu Di."
seru Tora mulai panik. Tapi Sang Edi tetap berjalan menjauh di depannya. Teman-temannya yang lain pun semakin jauh. Tora memegang tambangnya erat-erat, ketakutan. "Tunggu!" teriaknya keras, sekeras-kerasnya. Serasa seabad ketika kami akhirnya tiba di parkiran truk. Dengan perasaan lega, tambang-tambang pun dilepaskan dari badan. Beberapa panitia cewek nangis kesenggukan. Termasuk aku juga dari tadi menahan tangis karena ketakutan. "Mana Tora?" teriakan Jaka mengagetkan kami semua. Serentak kami menoleh ke ujung barisan. Hanya Sang Edi yang tampak, dan dia pun sama kebingungan. Tora dipastikan tidak ada, dan itu artinya kami harus kembali untuk mencarinya. Akhirnya, ketika kabut menghilang, Jaka dan anggota Blue Hackers terpaksa mencari Tora. Mereka dibantu oleh penduduk dan penjaga hutan. Kami diwanti-wanti untuk tidak berkata yang aneh-aneh ketika menunggu. Aku mendengar cerita Jaka, kemudian bahwa para pencari telah berkeliling hingga subuh tiba. Tapi Tora tetap tidak ada. Mereka terus menelusuri jalur yang dilewati kami semalam, dan berulang kali melewati bukit yang ada di batu besarnya di tepi lembah. Ketika hari mau beranjak sore lagi, mereka mulai putus asa dan memutuskan kembali untuk minta bantuan tim SAR. "Kita coba keliling lagi, berkeliling ke bukit." Jaka memutuskan untuk mencari sekali lagi setelah berkeliling berkali-kali. Ketika mereka hampir tiba di bukit yang ada batu besarnya, dari kejauhan sudah terdengar suara merintih-rintih. Jaka dan rombongan mempercepat langkah dan terkejut ketika menemukan Tora tengah menyembah-nyembah udara kosong. Tora gemetar ketakutan. Badannya letih setelah lari berkeliling, menghindari para penghuni gunung. Mereka menyiksanya dan tidak mau melepaskannya sebelum sikap sombongnya menantang penghuni hilang. Dan kini ia berkeliling puluhan wajah putih yang memakai setelan pakaian bangsawan Belanda, berada di antaranya berdiri dengan leher penuh darah. Para noni dengan gaun-gaun lusuh bernoda darah ikut mengelilinginya. "Ampun, ampun, lepaskan saya, ampun!" isak Tora dengan suara parau. Lututnya lemas, menempel di tanah. Badannya letih karena ketakutan yang sangat. Para bangsawan Belanda itu mengelilinginya semakin rapat dan mulai mengulurkan tangan mereka untuk menarik Tora. "Ampun!" Tora menangis sesegukan. "Tora!" teriak Jaka ketika secara ajaib Tora muncul di bukit yang telah berkali-kali mereka lewati. Para relawan pencari langsung menarik Tora yang tengah berlutut. Mereka menuntunnya menjauh dari batu besar, kemudian berusaha menenangkannya. Tora terus-menerus meminta ampun sambil menangis. Kami akhirnya pulang dengan perasaan gelisah. Banyak dari kami yang menelpon orang rumah minta dijemput di kampus. Ketika aku tiba di rumah pun, masih tak sanggup rasanya menjawab pertanyaan orang rumah
yang mencecar terus. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi dan kenapa acaranya tiba-tiba dibatalkan. Aku hanya bisa diam dan mengulum rasa takut di hati. Seminggu kemudian, aku pun mendapat kabar setelah kejadian malam itu tentang Tora. Sang Idi mengatakan kalau Tora sekarang diam terus. Dia seperti orang linglung. Hanya saja sikapnya jadi berbeda. Dia tidak besar mulut lagi. Pokoknya benar-benar beda. Berdasar cerita yang menyebar, disebut-sebut kalau Tora diculik penghuni Gunung Puntang, lalu diberi pelajaran karena perkataan sombongnya dan sombralnya. Cerita ini pun selesai. Begitulah akibatnya terhadap perkataan sombong dan tidak sopan dikala kita berada di gunung. Apalagi jika kalian tahu tempat itu sangat dilarang untuk mengucapkan hal-hal yang sangat negatif. Alangkah baiknya jika kalian pergi ke gunung atau pergi ke sesuatu tempat perkemahan, kalian harus berbicara yang sopan dan tidak sombong. Bagaimana pendapat Anda tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat para pendengar dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan cerita ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.